Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi kami luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Harus baik. Yes. Semoga sehat. Masih hebat. Imanku kuat. Yes. Oke. Sekarang kita berdoa dulu. Ayo silakan semua kelasnya maju. Dulu sikap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, sekarang itu akan mengecek kehadiran anak-anakku semua. Baiklah, hari ini siapa yang tidak hadir anak-anak? Saiful. Saiful kenapa? Lagi. Siapa lagi? Rahmat. Ada lagi Dana? Oke, kita doakan semoga Saiful dan Rahmat bisa sehat kembali dan bisa ikut untuk belajar kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak semua, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian dan nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ayo silakan Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil rukun sebangsa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, silakan duduk kembali. Coba, ibu mau bertanya dulu. Apakah ada yang tahu apa itu norma? Ayo apa? Apa nak? Ya, aturan dalam masyarakat. Kalau yang lain masih ada yang ingat dan ada yang tidak. Biasanya itu norma ada jenis-jenisnya. Kira-kira siapa yang tahu jenis-jenis norma? Ayo, ada berapa? Ayo, ada berapa? 4. Iya, ada 4. Coba sebutkan satu. Oke, ada agama. Nah, iya. Setiap norma itu ada juga contoh-contohnya, ya. Nah, maka dari itu anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, nanti anak-anakku akan mempelajari tentang pengertian norma, jenis-jenis norma, dan contoh-contoh norma. Kita akan membuat contoh norma itu dalam bentuk mapping nanti. Tapi nanti dulu ya. Oke, sebelum kita masuk di materi, ibu mau lihat semangatnya dulu. Kita explain dulu. Kita explain
tepuk semangat ya. Dengarkan aku ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Luar biasa, semangat sekali anak-anak ibu. Nah, sekarang ya, kita akan belajar tentang norma. Nah, perhatikan anak-anak sekarang. Pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat di dalam masyarakat yang digunakan sebagai panduan dan pengendali tingkah laku. Selanjutnya, macam-macam norma. Nah, tadi kan kalian bilang ada 4. Ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama, ada norma agama. Pengertian norma agama. Norma agama diartikan sebagai peraturan hidup yang berisi perintah, larangan, dan kisah-kisah yang mengandung nilai atau anjuran yang berasal dari Tuhan. Sanksi norma agama. Norma agama memiliki sanksi yang bersifat tidak langsung. Artinya, bebas bagi setiap individu untuk mengamalkan keyakinan dan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia. Nah, sanksi norma kesusilaan berupa rasa bersalah, rasa malu, dan rasa penyesalan. Sanksi norma kesusilaan bersifat tegas, tetapi bagi pelanggar norma kesusilaan biasanya akan merasa tidak senang dan gelisah. Nah, norma yang ketiga, ada norma kesopanan. Pengertian norma kesopanan, aturan sosial yang mengatur tingkah laku sesama manusia dalam lingkungannya yang harus ditaati dan diikuti oleh seluruh individu. Sanksi norma kesopanan. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celah, cemooh, dan dikucilkan dari pergaulan. Sanksi norma kesopanan diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada pelanggar. Selanjutnya yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Tujuannya menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sanksinya, norma hukum memiliki sanksi yang bersifat tegas dan nyata. Pelanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara atau denda. Di sini ibu mempunyai lagu. Lagunya yaitu macam-macam norma. 1, 2, 3. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Tujuannya adalah ciptakan ketentraman masyarakat, hidup aman dan damai. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Itulah macam norma yang harus ditaati. Mari taati kalau kamu kena sanksi. Mari taati kalau kamu kena sanksi. Nah, di sini ibu akan memutarkan video salah satu contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diperhatikan ya anak-anak.
Waktunya sekolah. Mas, ada berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah pindah deh. Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang helmnya dulu Pak, biar aman. Oh iya. Dadah mama, dadah adik. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Bentar lagi saya sampai ke sana. Yang berhenti guys. Itu layanan lain. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih atas semuanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada lampu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya. Bang Bu, kakek jangan ditantang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu. Ayo deh. Iya Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita terasa lintas, kita selamat sampai tujuan. Oke, nah itu tadi merupakan salah satu contoh norma. Norma apa itu Nana? Norma hukum. Iya, norma hukum. Apa tadi contohnya? Ada apa tadi contohnya? Nah, norma hukum apa tadi itu? Harus memakai tadi apa? Tali pengaman, helm, dan mematuhi peraturan rambu lalu lintas. Nah, kalau contoh norma agama, contoh norma agama apa kira-kira anak-anak? Iya, sholat, menjalankan kewajiban kita sholat, mengaji. Kalau norma kesusilaan, norma kesusilaan apa contohnya? Berbicara jujur. Iya, berbicara jujur. Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan. Yang tadi. Iya, berperilaku. Nah, kalau misalnya datang ke sekolah, ketuk pintu dulu. Itu nah sopan
Oke, sudah mengerti semua? Sudah semua ya. Contoh-contoh norma. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan membentuk menjadi 4 kelompok. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Adapun tugas kelompok kalian hari ini yaitu nanti kalian akan menuliskan contoh-contoh norma. Nah, tadi norma ada berapa? 4. Oke, sama ya, sesuai dengan kelompok kalian. Jadi nanti kelompok 1 menuliskan contoh norma agama. Kelompok 2 menuliskan contoh norma kesusilaan. Kelompok 3 contoh norma kesopanan. Dan kelompok 4 contoh norma hukum. Nah, untuk menuliskannya nanti anak-anak, kita akan menuliskannya dalam bentuk map mapping. Nah, kira-kira map mapping ini seperti apa ya? Di sini aku bagikan lembar LKPD-nya dulu. Bagikan dulu ya. Nah, perhatikan anak-anak. Di sini tugas membuat map mapping contoh-contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan: pensil, penggaris, pewarna. Sudah mana coba nekat semua? Sudah ada di atas meja? Iya, dan kertas karton manila. Nah, di sini Ibu akan bagikan kertas kartonnya ya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan contoh map mapping. Nah, ini yang dikatakan map mapping atau dapat dikatakan dengan peta konsep. Nah, coba perhatikan nah. Ini yang di tengah ini, judulnya nanti temanya kalian tadi. Temanya kan sudah ditentukan. Terus nanti terserah kalian mau dikasih garis-garis kah, kotak-kotak kah, atau lengkungan seperti itu. Nanti ditulis di sini contoh-contohnya. Iya, ada berapa contohnya di situ. Terserah kalian mau berapa contohnya, silakan dibentuk. Misalnya mau dikasih tanda panah atau tanda garis putus-putus, itu terserah kalian. Terus diwarnai, tergantung kreativitas kalian semua. Jadi nanti setiap kelompok pasti berbeda. Berbeda nanti mimpinya. Warnanya terserah nanti. Bagaimana? Sudah mengerti tugasnya? Iya, ini nanti dikasih besar ya nak ya. Sesuaikan dengan kertas karton manila yang ibu bagikan. Oke, selanjutnya silakan dikerjakan.
kerjasama ya, ditentukan. Sekarang kita akan mempresentasikannya. Ayo silakan. Kelompok 1. Oke, silakan. Perhatikan hasil karya temannya. Coba. Di tengah-tengah ini ya. Ini contoh mapping kelompok 1. Contohnya yang pertama. Oke. Ya. Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan dibubarkan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Ini contoh mapping hasil karya kelompok 2, yaitu norma kesusilaan. Coba silakan dibaca. Norma kesusilaan 1. Berbuat baik kepada siapapun. 2. Menolong sesama ketika meminta bantuan. 3. Tidak menggunakan kata-kata kasar. 4. Menghindari kekerasan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Nah, ini ya. Ini contoh mapping kelompok 3. Norma kesopanan. Coba dibaca contohnya. Kita suaranya. 2. Menghargai dan menghormati. 3. Senantiasa bertegur sapa dan berhormat kepada siapapun. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ayo, maju mana? Tengah yang pegang ya. Itu ya, is mapping kelompok 4. Coba dibaca contohnya. Sekarang wajib memakai helm. 2. Wajib membayar pajak. 3. Menaati rambu lalu lintas. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, luar biasa ya. Oke, perwakilan kelompok 1 orang silakan kumpulan. Tim mappingnya silakan 1 orang aja kumpul sini. Ayo, silakan dikumpul. Silakan dikumpul. Ya, semuanya nah dengan kertasnya tadi. Silakan dikumpul. Ayo, perwakilan ya. Oke, kelompok 4, kelompok 1. Oke, sudah ya, sudah dikumpul semua ya. Nah, anak-anakku, nah tadi ibu lihat semuanya sudah membuat mapping dengan sangat bagus sesuai kreativitas kalian semua. Nah, sekarang karena kalian sudah mengerti contoh-contohnya juga sudah kalian tahu semuanya, sekarang ibu akan bagikan lembar evaluasi. Nah, ini lembar evaluasinya dikerjakan secara individu ya. Ibu mau tahu sampai mana pemahaman kalian.
Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Silakan. Ayo semuanya mengerjakan ya. Oke, sudah ya, sudah selesai. Nah, silakan ketua kelasnya kumpulkan nak. Ayo, nak. Zakir, ketua kelasnya, ayo kumpulkan. Ayo kumpulkan nak. Kumpulkan ya. Ayo nak kumpulkan, ayo Zakir, ketua kelasnya. Nah, ayo kumpulkan semua. Ya, ayo. Ayo. Ayo kumpulkan. Nah, tunggu ya, ketua kelasnya akan datang di kelompok kalian masing-masing. Oh, lewat kelasnya. Ayo, satu lagi. Oke, sudah semua ya anak-anak. Oke, baiklah anak-anakku. Nah, kalian tadi sudah mengerjakan lembar evaluasi mengenai contoh-contoh norma. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang mari kita simpulkan bersama atau merefleksi kembali tentang apa yang dipelajari pada hari ini. Nah, tadi kita belajar apa? Tentang norma. Iya, tentang norma. Terus apa lagi? Jenis norma. Terus contoh. Iya, contoh-contoh norma. Jadi kalian bisa ingat nak, norma. Norma itu aturan yang harus dipatuhi dalam masyarakat. Terus tadi jenis-jenisnya ada 4. Nah, kalian bisa ingat itu ada 4. Terus contoh-contohnya banyak sekali contoh-contoh norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anakku, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, maka untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nah anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, kita ekspresi dulu. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, makin kurang. Hore! Oke, baiklah anak-anak. Sebelum pulang kita berdoa. Ayo. Ketua kelasnya, minta temannya berdoa. Hari ini kita baca surah An-Nas. Oke? Sama-sama. Ayo, pimpin temannya. Bersikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enak, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi